Amru. Amru! Jika kalian sedang mengalami kegagalan dalam percintaan atau kesulitan dalam menjalani kehidupan di dunia yang keras dan dingin ini, maka film ini adalah film yang cocok buat kalian tonton. Dan film ini berjudul Menteri Tumera. Halo teman, selamat datang di channel Geng 05. Seperti biasa, saya akan merangkum alur cerita film India. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur filmnya. Film dimulai dari seorang pria bernama Amru. Amru adalah seseorang yang berasal dari desa dan Amru hanya tamatan sekolah dasar. Hal itu membuat Amru tak memiliki pekerjaan yang baik. Ia biasa bekerja di kebun. Di usianya yang seharusnya sudah menikah dan memiliki anak, Amru masih sendirian karena beberapa kali melamar ia selalu ditolak. Amru ingin memiliki pasangan yang cantik, berpendidikan dan modern. Tapi Amru sendiri hanya lulus SD, bukan dari keluarga yang berada dan hanya tukang ngarit. Keluarga Amru sendiri tidak memiliki vibe positif. Kakak Amru adalah suami takut istri, sedangkan kakak iparnya selalu ribut dengan ibu Amru. Mereka selalu bertengkar untuk hal-hal kecil dan selalu terjadi keributan di rumah Amru setiap harinya. Sebagai orang yang tidak mampu, Amru sering berhayal untuk menyenangkan diri. Amru menghayalkan menjadi seorang jutawan dan ia memiliki pacar yang cantik. Itu adalah imajinasi atau kehaluan Amru yang tak pernah berubah. Saat ia menghayal, tiba-tiba teman Amru datang dan menggunakan traktor dan mengajak Amru untuk pergi bersama. Amru! Amru, Di jalan ada sebuah mobil yang menyalip Amru dan temannya. Pengendara mobil lalu keluar dan ternyata ia adalah teman lama Amru yang bernama Kirat. Mereka bertiga lalu ngopi dan berbincang-bincang. Teman Amru bertanya pada Kirat, apakah Kirat masih sendiri? Kirat menjawab, ia belum menikah. Ia memang memiliki mobil, rumah yang besar dan bisnis yang bagus. Setiap gadis dari tempat tinggalnya yang berada di kota Chandigarh akan luluh padanya, namun memang belum ada yang cocok. Ketika Amru di rumah, kerabatnya datang. Kerabat Amru itu memberitahu ibu Amru bila ia memiliki kenalan yang sedang mencari pengantin pria. Amru dan keluarganya kesenangan dan langsung berniat melamar wanita yang dimaksud. Pada keesokan harinya Amru bersama keluarganya pergi ke rumah kenalan kerabatnya tersebut. Mereka disambut dengan baik oleh keluarga mempelai wanita. Wanita yang sedang dilamar oleh Amru keluar. Amru langsung berkata ia setuju dan mau menikahi wanita tersebut. Namun wanita itu tidak langsung suka pada Amru. Wanita itu juga menanyakan beberapa pertanyaan terlebih dahulu kepada Amru. Ia bertanya tentang pekerjaan dan pendidikan tertinggi Amru. Amru menjawab dengan jujur bila ia bekerja serabutan dan ia sekolah cukup tinggi sampai ke kelas 4 SD. Jelas ditolak lah. Wanita itu langsung menolak dan bahkan merendahkan Amru dengan kata-kata yang menyakitkan. Akhirnya Amru dan keluarganya pulang dengan biasa saja sih. Karena emang udah biasa ditolak ketika mereka melamar seorang gadis. Kakak ipar Amru berbicara dengan ibu Amru dan bilang jika ia memiliki sepupu bernama Kamo. Kamo adalah wanita yang cantik dan sederhana. Namun ibu Amru tak setuju karena ia mendengar Kamo sudah pernah menikah dan diceraikan suaminya. Kakak Amru mencoba membujuk ibunya untuk menemui Kamo terlebih dahulu dan lihat apakah Kamo cukup baik atau tidak. Akhirnya mereka pergi ke rumah sepupu kakak ipar Amru dan melamar Kamo. Saat pertama kali Amru melihat Kamo, Amru langsung suka dan bersedia menikah dengan Kamo. Kemudian mereka berdua berbicara berdua. Kamo bertanya apakah Amru yakin ingin menikahinya, apakah Amru sudah tahu kekurangan yang dimiliki oleh Kamo. Amru berkata bila kakak iparnya sudah mengatakan semuanya dan Amru tak keberatan dengan hal itu. Setelahnya Amru dan keluarganya pulang dengan gembira karena akhirnya setelah sekian lama Amru akan segera menikah. Akan tetapi kegembiraan Amru dan keluarganya tak bertahan lama. Mereka mendengar alasan Kamo diceraikan oleh suaminya yang dahulu dikarenakan Kamo tak bisa memberi keturunan. Ibu Amru kembali ribut-ribut dengan kakak ipar Amru karena istri kakak Amru itu tak memberitahu kekurangan yang dimiliki Kamo tersebut.
Kakak ipar Amru bilang mengapa hal itu dikhawatirkan. Amru bisa mengurus dan menganggap keponakannya seperti anaknya. Lagi pula kakak ipar Amru itu yakin bila kamu adalah perempuan yang cocok untuk Amru. Dan Amru tidak mungkin mendapatkan wanita yang lebih dari kamu. Amru kembali galau karena ia ternyata akan tetap sendirian untuk sementara waktu ini. Ketika Amru sedang terduduk termenung sendirian, Kirat datang dan bertanya ada masalah apa. Amru pun menceritakan bila wanita yang akan dinikahinya, Kamo, ternyata tak bisa memberi keturunan dan Amru tak bisa menerima pernikahan tersebut. Kirat yang mencoba untuk menghibur Amru mengajak Amru ke kotanya yaitu Chandigarh untuk bersenang-senang. Ketika sampai di kota, Amru melihat banyak wanita yang cantik dan modern. Itu jauh di atas para wanita desa yang sering ia lamar. Jauh di atas Amru juga. Amru pergi ke rumah Kirat dan bersama teman Kirat, Amru dan Kirat minum-minum dan mereka bercerita. Sampai akhirnya Amru bertanya jika Kirat memiliki semuanya, mobil yang bagus, rumah yang besar dan bisnis juga. Tapi mengapa Kirat belum menikah? Kirat bilang sebenarnya ia ingin menikah. Namun wanita yang Kirat sukai tak memberikan jawaban yang pasti. Wanita itu menggantung lamaran Kirat. Ia tak menerimanya dan tak menolaknya. Jadi sampai saat ini Kirat masih menunggu keputusan wanita yang Kirat sukai itu. ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਰਜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। Kirat lalu mengantar Amru ke kamar tamu dan Kirat meminjamkan laptopnya pada Amru agar Amru bisa melihat foto-foto wanita cantik. Saat itu Amru melihat salah satu foto perempuan yang Amru sukai. Amru menghayal tentang wanita yang ada di laptop Kirat. Di kehaluannya Amru, wanita itu menikah dengan Amru. Dan wanita itu bilang jika ia sangat mencintai Amru. Imajinasi Amru bahkan terus berjalan ketika Amru sudah di desa. Ia menceritakan pada teman-temannya bila ia bertemu dengan seorang wanita cantik di Chandigarh dan wanita itu bilang jika ia sangat mencintai Amru. Teman-teman Amru tak percaya dan bilang itu hanyalah hayalan Amru karena mereka tahu Amru sering berimajinasi. Di suatu hari, Amru menemani ibunya ke sebuah klinik untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Tiba-tiba datanglah wanita yang ada di laptop Kirat dan yang selama ini Amru hayalkan. Kini wanita itu benar-benar ada di hadapan Amru. Wanita itu menghampiri Amru dan ia menyapa Amru. Wanita itu juga bilang apakah Amru tahu betapa besar ia mencintai Amru. Persis seperti yang dihayalan Amru. Amru malah mengira itu adalah halusinasi dan Amru malah kabur. Amru ketakutan karena ia sadar bahwa selama ini ia hanya menghayal tentang wanita yang ada di laptop Kirat. Namun tiba-tiba Amru melihat dengan mata kepalanya sendiri wanita yang selalu ia hayalkan ada di hadapannya secara langsung dan terlihat sangat nyata. Amru menelpon Kirat dan menceritakan kejadian yang ia alami. Amru mengatakan bila ada wanita dari Chandigarh yang mendatanginya dan mengatakan bila ia mencintai Amru. Kirat tak menanggapi Amru dengan serius dan mengira Amru sedang mabuk. Pada keesokan harinya Amru yang tengah bersepeda diklakson oleh sebuah mobil. Amru pun berhenti dan keluarlah wanita yang ada di laptop Kirat. Amru kembali terkejut dan ketakutan. Wanita itu menanyakan mengapa kemarin Amru kabur ketika melihatnya. Wanita itu juga bilang ia datang ke desa itu spesial untuk Amru. Amru yang ketakutan melepaskan sandalnya dan ia berlari ke arah sawah. Wanita itu heran dengan Amru karena sikapnya yang aneh dari kemarin. Beberapa hari setelahnya Amru yang sedang berdoa di tempat ibadah, tiba-tiba wanita itu kembali muncul. Wanita itu bertanya mengapa Amru selalu kabur saat melihatnya. Dia juga bilang jika mereka berdua sudah menikah. Dan apabila Amru kembali kabur, wanita itu tak mau berbicara dengan Amru lagi. Kakak ipar Amru yang melihat hal itu bertanya pada Amru siapakah wanita yang berbicara dengan Amru tadi. Amru terkejut karena ternyata orang lain bisa melihat wanita hayalannya yang artinya itu bukanlah imajinasi atau genjutsu, tapi itu benar-benar nyata. Amru pun kesenangan karena kisah cintanya akan segera dimulai dan ia akan bersama dengan wanita impiannya. Kirat yang kembali ke desa pergi minum-minum bersama Amru. Amru juga menceritakan tentang wanita dari Chandigarh yang hadir di kehidupannya. Amru bilang jika kekasihnya sangat cantik dan wanita itu sangat mencintai Amru. Kirat lalu bilang jika seperti itu apalagi yang Amru tunggu. Menikahlah saat fajar besok. Amru berkata sebelum itu ia ingin memperlihatkan dahulu kekasihnya pada sahabatnya yakni Kirat.
Akhirnya di keesokan harinya Amru bersama Kirat pergi ke Candi Gard untuk mencari wanita itu. Singkat cerita, Amru berhasil menemukan wanita pujaannya dan menunjukkannya pada Kirat bila wanita yang Amru maksud menggunakan selendang pink. Ketika melihat wanita itu, Kirat terdiam. Amru lalu berkata bila wanita itu datang ke tempat itu khusus untuk menemui Amru. Kirat kemudian mengatakan bagaimana mungkin wanita itu ingin menemui Amru. Apakah Amru gila? Lihatlah wanita itu dan lihatlah dirimu. Kalian tidak cocok, ucap Kirat. Amru berkata bila ia tak berbohong. Wanita itu sangat tergila-gila pada Amru dan ia selalu mengatakan jika ia sangat mencintai Amru. Untuk membuktikan perkataan Amru, Kirat menelpon ponsel Amru dan menyuruh Amru untuk menghampiri wanita tersebut. Amru pun mendatangi wanita itu dan wanita itu langsung bilang ia di sana untuk bertemu dengan Amru. Dan dia juga berkata apakah Amru tahu betapa besar cintanya untuk Amru. तेनू पता है अमरू इत्थे मैं सिर्फ तेरे करके आई हूं और तू है कि मैनू पूछता भी नहीं तेनू पता मैं तेनू कितना प्यार करती हूं। Kirat yang mendengar dari panggilan telepon terlihat kesal dan marah. Ternyata wanita itu adalah wanita yang menggantung lamaran Kirat yang dahulu Kirat ceritakan. Dan Amru melihat wanita itu untuk pertama kali di laptop Kirat. Dan itu adalah perempuan yang Kirat cintai. Di suatu malam Kirat berbicara dengan ayah ibunya. Ia bilang jika sepertinya ada lelaki lain di hati Simran. Ternyata nama wanita itu adalah Simran. Ayah Kirat yang mendengarnya menelpon ayah Simran dan ingin memastikan apakah Simran mau menikah dengan Kirat ataukah ada laki-laki lain yang diinginkan oleh Simran. Ayah Simran berkata jika ia sudah memberikan keputusan pada anaknya dan ia akan menanyakan lagi pada Simran tentang lamaran Kirat. Simran lalu menelpon Kirat dan bertanya apakah Kirat melihatnya pergi dengan lelaki lain. Kirat menjawab ia melihat Simran bersama Amru. Simran bilang apakah Kirat mengenal Amru. Kirat berkata Amru adalah sahabatnya sejak kecil. You know Amru? हाँ, वो मेरा बचपन का फ्रेंड है सिमरन। Setelah itu Simran pergi ke desa Amru dan ia bertanya pada seseorang di mana rumah Amru. Seseorang yang ditanya oleh Simran yang merupakan teman Amru bilang jika Amru sedang di ladang. Simran pun langsung pergi untuk menemui Amru. Teman-teman Amru tidak percaya bila yang dikatakan Amru ternyata adalah kenyataan dan wanita cantik dari kota yang diceritakan Amru bukan hanya hayalan Amru saja. Simran yang mendatangi Amru di kebun mengajak Amru pergi ke sebuah tempat. Mereka pergi ke sebuah pohon besar. Dan di sana Simran bilang, apakah Amru tahu seberapa besar cintanya pada Amru? Amru hanya tersenyum. Simran bilang itu adalah kata-katanya dahulu saat masih kecil. Ternyata Simran adalah teman Amru dari kecil. Simran mengatakan saat pertama kali ia melihat Amru di klinik, ia dapat mengenali teman masa kecilnya itu. Dan untuk mengingatkan Amru tentang masa kecil mereka, Simran mengatakan kata-kata yang dahulu ia sering ucapkan, yaitu, apakah kau tahu betapa besar aku mencintaimu? Tapi tetap saja Amru tak mengingatnya. Namun setelah mendengar cerita Simran, Amru pun mengingat teman perempuan masa kecilnya. Dan setelah itu mereka berbincang-bincang mengingat kenangan masa kecil mereka. Mereka juga membicarakan jika dahulu mereka meniru adegan di televisi dan menikah di bawah pohon besar itu, yaitu tempat di mana mereka berada saat ini. Ketika itu Amru menyadari jika selama ini Simran mengatakan cinta padanya, tapi itu bukan yang sesungguhnya. Dan Simran juga berkata bila mereka telah menikah, dan ternyata yang dimaksud Simran adalah pernikahan permainan anak kecil. Setelah menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi, Simran dan Kirat makan malam bersama dan mereka terlihat baik-baik saja sekarang. Sedangkan Amru kembali galau karena lagi dan lagi kisah cintanya kembali gagal. Dan itu sudah seperti hal yang biasa bagi Amru. Tapi tetap saja itu menyedihkan dan menyakitkan bagi Amru. Karena Amru adalah teman masa kecilnya, Simran pun selalu pergi ke desa untuk bertemu dengan Amru. Namun lama-kelamaan Simran terus memikirkan Amru. Amru yang tengah galau curhat pada teman-temannya dan mereka juga minum-minum. Teman-teman Amru menyarankan agar Amru mengungkapkan saja perasaannya. Lagi pula Amru kan sudah biasa ditolak. Jadi untuk ditolak sekali lagi tak masalah. Amru yang melihat TV dan ada sebuah adegan seseorang menyatakan cinta menggunakan bahasa isyarat memberikan inspirasi untuk Amru. Amru langsung pergi ke rumah Simran dan saat itu Amru mengirimi Simran pesan yang memberitahu bila ia sedang berada di depan rumah Simran. Simran yang membacanya langsung tersenyum dan ia pergi keluar balkon. Amru dengan menggunakan bahasa isyarat menyatakan cinta pada Simran. Sedangkan Kirat datang dan melihat hal tersebut. Simran terdiam ketika Amru melemparkan bunga dan saat Amru akan pergi, Simran tersenyum.
Amru yang melihat senyuman Simran langsung kesenangan dan ia pergi dengan melompat-lompat kegirangan. Di jalan, Amru bertemu dengan Kirat dan menceritakan ia baru saja menyatakan cinta pada Simran, gadis pujaannya. Amru bilang jika Kirat memiliki wajah yang tampan, mobil, rumah, semuanya, tapi ia tak memiliki gadis seperti yang dimiliki Amru. Dengan bercanda, Amru bilang jika Kirat sepertinya cemburu padanya. Kirat membenarkan bila ia memang cemburu pada Amru. Kirat berkata ia mendapat banyak lamaran dari wanita di Chandigarh tapi ia selalu menolak. Tapi ada satu wanita yang Kirat terima dan bahkan Kirat jatuh cinta padanya. Ia adalah Simran. Amru masih belum mengerti dan mengira bila Kirat mencintai Simran yang lain. Namun ketika Kirat memperlihatkan foto Simran di ponselnya, Amru segera mengetahui bila Kirat mencintai Simran yang sama dengannya. Kirat bertanya pada Amru, haruskah ia mengkhianati nasib ataukah ia harus mengkhianati temannya? Amru lalu berkata jika sejak awal Kirat mengetahui bila Amru adalah orang yang biasa saja, ia bodoh dan berasal dari desa, ia juga bukan orang kaya. Mana mungkin wanita kota yang cantik tergila-gila padanya. Dan demi persahabatannya dengan Kirat, Amru berjanji tak akan menemui Simran lagi. Setelahnya Amru pulang dengan kesedihan. Amru menangis di depan rumah karena kisah cintanya benar-benar menyakitkan. Bahkan ketika cintanya terbalas, kisah cintanya masih belum berhasil. Pada keesokan harinya setelah semalam Amru menyatakan cinta pada Simran, Simran menelpon Amru, tapi Amru yang telah berjanji pada Kirat tak mau mengangkat teleponnya. Dan bahkan untuk menguatkan janjinya pada Kirat, Amru mengatakan pada keluarganya bila ia siap menikahi kamu. Kakak ipar Amru langsung menghubungi pamannya dan mengatakan bila Amru sudah menyetujui untuk menikahi kamu. Ayah kamu yang mendengarnya sangat senang dan sangat berterima kasih pada keponakannya karena telah membantu kamu menemukan calon suaminya. Selama ini mereka telah mendapatkan hinaan dari para warga dan sekarang kamu akan menikah dan mereka tak perlu mendengar perkataan yang buruk tentang kamu. Kamu sangat senang dan ia terus memikirkan Amru, yaitu laki-laki yang mau menerima kekurangannya dan kamu jatuh cinta. Simran kembali menelpon Amru, tapi Amru tak pernah mau mengangkatnya. Akhirnya Simran pergi ke desa untuk menemui Amru dan ingin tahu mengapa Amru tak bisa ditelepon. Dan Amru seperti menjauh sejak ia menyatakan cinta pada Simran. Saat Simran sampai di desa, ia langsung mengetahui alasan semua itu. Ternyata karena Amru akan menikah dengan wanita lain. Dan saat itu Amru sedang bertunangan dengan kamu. Simran yang melihatnya dengan ekspresi sedih mengucapkan selamat pada Amru. Dan Simran langsung pergi. Nice couple. Congratulations. Amru pergi ke Chandigarh. Ia menemui Kirat dan Amru memberikan undangan pernikahannya dengan kamu. Kirat yang mendengar Amru akan menikah dengan kamu ingin bertanya apakah itu adalah kamu yang sama. Tapi Amru tidak menjawab dan langsung pergi dengan alasan ingin membagikan kartu undangan kepada yang lain. Dan benar, Amru pergi ke rumah Simran untuk memberikan undangan pernikahannya. Ketika mendapat undangan dari Amru, Simran berkata ia dan Amru telah menikah. Setidaknya ceraikan dahulu dirinya. Amru berkata jika pernikahan mereka hanya permainan anak-anak dan semuanya telah berakhir ketika masa kanak-kanak selesai. Amru lalu pergi dan Simran nampak sedih. Suatu hari Kirat datang ke rumah Simran dan ia melihat Simran termenung. Kirat lalu mengambil undangan pernikahan Amru yang ada pada tangan Simran. Dan saat itu Kirat menyadari bila laki-laki yang dicintai Simran adalah Amru dan bukan dirinya. Kirat lalu pergi ke desa dan ia datang ke rumah Amru. Kirat bertanya, bukankah wanita itu adalah kamu yang sama seperti yang pernah diceritakan Amru? Apa maksud dari semua ini? Ucap Kirat. Amru bilang jika sejak dahulu ia tak pernah mendapat lamaran pernikahan dan kamu juga seperti itu. Amru rasa mereka berdua cocok. Kirat lalu bertanya, lalu mengapa Simran sangat terganggu dan sedih ketika mendengar pernikahan Amru? Amru bilang jika itu tidak seperti yang dipikirkan oleh Kirat. Kirat langsung berkata, jika dahulu ia pikir Amru adalah pengganggu di hubungannya dengan Simran, tapi kini Kirat menyadari bahwa yang pengganggu itu adalah dirinya. Setelah itu Kirat pergi dan Kirat menemui kamu. Kirat menceritakan tentang Amru dan Simran. Kirat meminta agar kamu mengalah dan biarkan Amru dan Simran yang saling mencintai untuk bersama. Tetapi kamu yang mengetahui hal itu tak bisa membatalkan pernikahannya. Selama ini orang tua kamu mendapat hinaan dari masyarakat karena dirinya. Dan kini kamu akan mendapatkan kebahagiaannya. Mengapa ia harus mengalah untuk orang lain?
Kirat mencoba membujuk Kamo dan bilang jika ia mengerti rasa sakit yang akan dihadapi Kamo. Namun Kamo bilang, seperti yang dikatakan Pain Akatsuki, bila seseorang tak akan memahami rasa sakit orang lain sebelum mereka merasakan penderitaan yang sama. मेरे दुख ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ Kamo bilang jika pernikahannya bisa dibatalkan asalkan Amru sendiri yang membatalkannya. Akhirnya hari pernikahan Amru dan Kamo tiba. Kira dan Simran datang bersama. Amru bilang jika ia senang melihat Simran dan Kirat berdua, mereka terlihat serasi. Simran lalu berkata agar Amru bersenang sepuasnya karena setelah hari itu ia tak akan melihat Simran bersama Kirat. Simran dan Kirat telah memutuskan hanya untuk menjadi teman dan Simran akan pergi ke Kanada beberapa hari ke depan. Amru bertanya mengapa begitu, apa alasannya. Kirat bilang jika pernikahan hanya untuk orang yang saling mencintai, apa gunanya menikah bila hatinya ada pada orang lain. Simran juga bilang ia bersyukur setidaknya ia bisa melihat Amru menikah dengan orang lain sebelum ia pergi. Setelahnya upacara pernikahan Amru dan Kamo dimulai. Semua berjalan lancar dan upacara pernikahan berjalan dengan baik. Amru dan Kamo akan segera menjadi suami istri. Simran yang melihat upacaranya hampir selesai tak bisa melanjutkan dan memilih untuk pergi. Tapi di detik-detik terakhir, Amru menjatuhkan selendang yang ia pegang yang merupakan bagian penting dari ritual pernikahannya. Amru ingin mengambil selendangnya kembali, namun Kamo menolak untuk melanjutkan pernikahannya. Karena Amru memegang selendang saja tak bisa, bagaimana ia bisa menjalankan pernikahannya nanti? Kamo menangis dan ia akan menerima nasibnya yang seperti itu. Kamo menyuruh Amru untuk mengejar cintanya dan setelahnya Kamo masuk ke rumah dan menangis. Amru pergi bersama Kirat ke sebuah tempat di desa itu, yakni pohon besar tempat dahulu Amru biasa bermain dengan Simran. Dan benar saja Simran ada di sana. Amru menceritakan apa yang terjadi di pernikahannya dan ia mengatakan ia mencintai Simran. Simran menangis dan akhirnya mereka berdua berpelukan. Kirat yang melihatnya sedih, tapi ia bisa menerima hal itu dan ia pergi dengan mobilnya. Dan film pun berakhir. Baiklah semuanya, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya dan ya, terima kasih untuk menonton. Abna Hailarakna.